Hari ini kita mau datang ke rumah yang didesain 70% pakai AI, tapi ada alasannya kenapa. Dan ini desainnya pun udah menarik banget dari luarnya. Kita ketemu aja yuk sama ownernya. Let's go! Halo, namaku Dian. Aku Priyo. Selamat datang di Gria Nagari. Halo Mas. Halo. Apa kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Nih kita terima kasih udah boleh datang nih Mas ke sini. Sama-sama. Melihat rumahnya dan nanti izin masuk ya Mas. Kita masuk. Silakan, silakan. Mas, kita bahas dikit nih Mas. Yang Ya. paling menariknya, ini kan katanya rumahnya 70% didesain pakai AI itu. Mas. Betul. Sebelumnya sih memang ada backgroundnya Mas. Jadi kita memang bangun rumah ini kan saat istriku lagi hamil anak kedua. Oke. Jadi kejar-kejaran waktu tuh. Oh, oke. Kejar-kejaran waktu. Nah, kita udah mencoba hubungin arsitek, kebetulan jadwalnya padat. Kita cari cara tuh. Awalnya sih memang ya kayak cuman mencari kontraktor. Aha. Tapi ternyata kontraktornya juga kurang menguasai Untuk gambar gitu ya Mas ya? iya gitu. Jadi akhirnya ya sebenarnya the power of kepepet sih. Jadi kejar-kejaran waktu itu ya Mas Iya, ya? gitu. Makanya total durasi renovasi itu sekitar 8 bulan. Nah, itu praktis memang benar-benar dari pertama itu akhirnya kita lama di planningnya aja gitu. Itu akhirnya pakai AI Mas gitu. Oke. Pernah sih kita juga bahas soal itu sih di sosial media kita. Oke, nanti teman-teman cek juga tuh di Instagramnya apa tuh Mas? Gria Nagari. Wes. Oke, kita lanjut bahas. Nanti sambil jalan kita cerita background story-nya lagi ya Mas Iya, ya. silakan. Nah, ini luas tanahnya berarti berapa? Luas bangunan berapa? Luas Oke. tanahnya praktis 90 Oke. meter persegi, lebarnya 6 meter, belakangnya 15 meter. Kalau luas bangunannya sendiri sekitar 148. Tapi karena tanahnya miring trapesium, Oke. gitu, yang ini juga garisnya juga miring. Akhirnya sebenarnya praktis sih mungkin cuman 88 lah gitu, 88. Iya. Jadi nggak genep gini ya karena sininya Nggak miring genap. ya. Nah, Ini gimana ceritanya desain fasadnya Mas? Pas menggunakan AI itulah gambarannya. iya. Ya sebenarnya sih kalau yang sekarang kan modelnya yang arcs gini ya. Ya, gitu ya, gitu ya. Tapi pada saat itu kita memang ngerasa karena kebetulan di bagian belakang fasad ini kamar utama. Jadi kalau banyak buang space tidak efektif lah gitu merasanya. Oke. Jadi kita khusus untuk fasad ini sebenarnya kita menyesuaikan sama fungsi bangunan di Fungsi baliknya. bangunannya di baliknya ya Mas ya. Iya, gitu. Makanya di sini kan aku lihat juga banyak pakai yang sini travertin ya Mas ya. Traventin ya. Yang sininya ada second skin-nya ya Mas Second ya. skin-nya. Ini juga bisa digeser-geser menyesuaikan arah matahari gitu, Mas. Oh gitu. Iya. Jadi kalau pas panas di sini kita geser gitu. Tapi keseringan memang panasnya dari arah sana. Iya, sana kayaknya barat ya Mas ya. Iya, barat. Oke, ini juga kelihatan ya berarti si tanah miring itu ke bawah juga sampai fasadnya nih ya Mas ya, ikut miring juga ya. Nah, ini bidang miring tengah ini sebenarnya justru untuk membantu visual rumah ini tuh kelihatan agak lurus, Mas. Oh gitu. Oh yang ini ya? Iya. Kalau ini nggak ada, malah memang bener-bener kerasa banget, miring banget nih. Kasat mata tuh kayak akhirnya, oh itu garisnya agak lurus. Nah, kalau yang di bawah sini Mas, Ya. kalau kita lihat ini kan berarti ada area untuk carport gitu ya Mas Carport, ya. iya. Terus di situ ada terasnya ya. Iya. Nah, ini ada yang mau diceritakan dulu nggak nih Mas? Kayaknya memperpaduan apa ya, material-material alami gitu ya Mas ya? Iya, betul. Karena memang kita konsepnya dari awal tropical Japandi. Oke. Jadi tropical itu karena kita dari dananya banyak ventilasi udara supaya di dalam rumah pun juga masih tetap adem. Terus kalau Japandi sih kita memang sukanya sesuatu yang natural dan dalam bentuk yang sederhana gitu. Oke. Makanya terlihat mungkin agak kota-kota atau terlihat mungkin nggak terlalu banyak ornamen karena memang kita kepengen tuh masuk rumah tuh kayak nggak rumit lah Mas gitu. Ngeliat-ngeliat itu kayak semuanya simple. Simple, minimalis gitu ya. Iya, gitu. Pemilihan material juga akhirnya larinya dari tema itu. Oke, ini juga menarik. Aku lihat ada planter box ya Mas ya. Iya. Dengan adanya hijau-hijau gini bikin tambah apa ya Mas? Adem ya pas masuk ke dalam rumah. Betul. Ya karena salah satu ya kita kan
sebenarnya awam ya soal arsitek, tapi setelah kita cari-cari referensi banyak soal tropical, itu kita juga baru tahu memang dia banyak memasukkan unsur alam khususnya tanaman gitu, dan itu bikin rumah makin adem, menyaring udara, menyedot udara, menghasilkan udara bersih dan lain-lain. Makanya sengaja beberapa spot kita siapkan untuk tanaman. Kayak di sini ya Mas Ewoy, tiba-tiba nih ada monstera yang gede nih Mas. Iya. Cakep banget nih sama ada karet kebunnya. Iya. Wah, cakep-cakep asik sih. Bangunan aslinya sebenarnya pintu utamanya di sini, Mas. Oh gitu? Iya. Masuk langsung sini ya? Masuk langsung sini, tapi terus kita ngerasa terlalu tidak nyaman untuk privacy dan agak berdebu kalau langsung menghadap jalan. Akhirnya kita pindahin ke samping gitu. Terus ada terasnya dulu. Iya. Nah terus kalau ini kan aku mumpung lihat bawah nih Mas, ini emang dibikin lebih tinggi Mas dari jalan ya Mas? Iya, gitu. Karena memang posisi perumahan ini agak turun ya. Kalau tadi masuk ke komplek itu agak turun. Jaga-jaga aja sih, takutnya memang banjir atau apa gitu. Tapi so far aman ya Mas? Alhamdulillah aman. Nah Mas, terus sambil kita kesini Mas, Ya. tadi di balik layar kita udah sempat ngobrol juga. Katanya materialnya itu banyak beli online Mas. Beli online. 80% online. 80% online ya? Iya. Kenapa tuh Mas? Ya karena jujur kita sebagai orang awam tuh kalau kita datang ke toko ya, terus kita tanya berapa nih harganya, berapapun yang dijawab sama si penjual, ya pasti kita terima aja gitu. Oh ya. Nah kalau di Nggak online, ada pembanding ya? Iya nggak ada pembanding. Kalau di online akhirnya kita dipaksa untuk membandingkan, dipaksa untuk bisa pilih-pilih tipe, harga dan lainnya itu jelas semua gitu. Jadi akhirnya dan juga pada akhirnya sangat menghemat sih Mas gitu. Oh. Semen, bata, segala macam kita belinya online semua. Plafon, gypsum. Oh iya? Iya. Tapi ada ini nggak Mas, plus minusnya biasanya kan kalau beli online kita mungkin ada harus ketentuannya harus berapa dulu gitu. Iya, kalau beli online sih akhirnya memang ada minimum order kan biasanya gitu. Sama satu lagi sih kita harus lebih detail aja dalam melihat tipe gitu. Oke. Karena kadang tipenya banyak banget kan, jadi Iya, kita iya. akhirnya harus pinter-pinter ngulik, harus juga mau belajar gitu. Ya tapi ternyata bisa gitu. Saya yang nggak punya background arsitek juga dan nggak pernah ngerjain rumah Ngerjain gitu rumah ya. itu ya. Ternyata bisa guys. Lagi Mas. Ternyata bisa guys. Oh menarik. Dan nanti yang paling menariknya lagi teman-teman nggak akan nyangka budgetnya berapa bangun rumah ini. Nanti tungguin aja di bagian akhir videonya. Nah terus Mas aku naik-naik dulu dikit Mas. Jadi ini kenapa ada dibikin bolong-bolong di sini sama sini Mas? Supaya nggak bosen. Karena dari depan lebih banyak ornamen yang kotak gitu ya. Terus sini ada lengkungnya juga. Iya, akhirnya kita berusaha toleran secara bentuk supaya nggak terlalu kaku di lengkungan ini, pakai roster ini. Karena kita memang balik lagi ke tropical, jadi semua rumah ini itu selalu punya ventilasi atau ruangan yang terhubung dengan ruangan lainnya. Jadi sejauh ini sih nggak pernah panas atau sumpek atau gimana. Ini salah satunya roster ini buat cross ventilation. Wes. Gitu. Canggih. Ini walaupun background tadi apa ya Mas, desain grafis ya Mas ya? Desain grafis iya. Bisa cerita arsitektural sekarang. Oke. Ternyata bisa guys. Oke, sekarang kita lanjut sama Mbak Dian nih di bagian dalamnya. Mungkin bisa diceritain nih Mbak konsepnya seperti apa, layoutnya seperti apa untuk di lantai satunya dulu ya? Ya. Konsepnya Japandi Mbak. Oke. Waktu itu kita cari referensi, nyari-nyari berbagai macam interior. Ternyata kita naksirnya sama Japandi. Tapi jujur kita nggak tahu kalau ternyata Japandi sehits itu ya. Ternyata. Dan tapi ya nggak apa-apa lah karena kan kita nyari fungsi sama kenyamanan. Benar. Akhirnya kita pilih lah untuk living room sama ruang makan juga. Temanya itu lebih ke Japandi itu sendiri gitu, dari segi warna, pilihan sofa gitu. Berarti yang paling banyak menentukan untuk interiornya ini Mbak Dian kah atau Mas Priyo? Berdua sih. Oh, berdua ya? Cuman dia selalu ini gimana, suka apa enggak. Karena kalau nggak srek kayaknya paksunya juga. Oke, soalnya biasanya Kamu harus srek juga nih. yang suka perintilan-perintilan gemes tuh kayak ada lampu jamur di situ. Itu pasti Mbak Dian kan? Gak mungkin Mas Priyo yang beli kayaknya.
kayak gemes banget lampunya. Oke, tapi di sini sebenarnya aku bahas satu persatu ya Mbak. Boleh. Yang ini cukup menarik sih, cukup menarik perhatianku karena dia di ini kan biasanya kalau zaman sekarang dikasih wall panel gitu ya. Ini aksennya berbeda gitu Mbak Dian. Kita kan nyari rumah tropis Mbak. Awalnya dari villa-villa di Bali itu deh, kita bikin aja jadi kayak aksen atau misalkan statement di ruangan living room gitu. Jadi kita bikin lah nih dari gypsum sama hebel. Tingginya 3 meter, lebar 150. Tapi jadi ikonik sih lumayan. Karena teman-teman, pintu masuknya itu kan menghadap ke sana. Iya. Jadi tadi aku pas masuk juga langsung ngeliatnya Iya, ini ya itu Mbak memang ya? sengaja Mbak. Iya benar. Jadi Jadi orang ketika pas masuk iya, langsung ini. langsung, Nah sebelum kita ke yang lainnya dulu, ini nih jendelanya juga sebenarnya unik juga. Ini sebenarnya pintu ya Mbak? Tadinya Sebenarnya pintu utama. Enggak sih, memang awalnya pintunya memang memang awalnya di sini, tapi akhirnya kita pindah ke samping. Oke. Nah, tapi suamiku sama aku kepengen kita selalu punya cahaya dari luar lah gitu ya. Nah, pintu ini bener-bener kalau siang gitu ya, udah pakai pintu ini udah cukup, cahaya udah masuk sampai belakang. Tapi bawahnya kita kasih kaca es supaya privacy. Atasnya baru kita bikin kaca hidup buat ventilasi gitu. Jadi kalau misalnya kita duduk di sini, aku boleh praktekin duduk di sini. Ada Mbak Dian. Kalau duduk di sini, kita nggak kelihatan Nggak ya Mbak. kelihatan, Sebenarnya. aman. Tapi kalau misalnya ada Kang Bakso lewat, kita tinggal berdiri. Apaan tuh? Jualan apaan gitu ya? kita mesti multitasking. Ada tukang paket ya kan? Iya, Paket benar. atas nama Dian Iya, kan? Tiap hari ngambilnya dari sini aja. Oh iya, ngambil kalau aku Oh, males. seringnya keluar. gitu? Kalau lagi mager. Oh, berarti multifungsi juga Multifungsi, ini. iya. Oke. Dan kalau lagi acara keluarga, ini dibuka Mbak. Jadi bener-bener plong dari depan sampai Oh, belakang. jadi menyatu area indoor outdoornya ya. Paling kita tinggal Asik, keluarin asik. sofa apa gitu. Wah, udah pasti aliran udaranya ngalir tuh. Iya. Apalagi belakangnya tuh bukaannya gede banget. Benar. Oke, terus kalau untuk ini kayak sofa-sofa kayak gini tuh custom atau seperti apa Mbak biasanya? Soalnya lucu banget nih sofanya. Ini online beli, custom sih. Berarti disesuaikan ya ukurannya juga ya? Karena gini, itu kan ujungnya tuh ada kayak gini ya. Jadi kita kepengen ini tuh, Nah, iya, kok bisa pas banget gitu Iya. loh. Itu kan Makanya. mesti request. Jadi ya udah dibikin, jadi dia mentok di situ seolah kayak memang sengaja lah Iya. dibikin nyambung gitu. Tapi ini enak buat tangan juga gitu Iya, ya di bagian ujungnya. Dan memang sini. nyarinya yang rendah aja sih biar casual aja Mbak. Jadi Iya. yang buat santai-santai enak gitu. Oke, kita masuk ke sini dikit nih sekarang. Yes. Ini ada area transisinya dulu ya Mbak ya. Berarti di sini kan fungsikan untuk apa ini Mbak? Ini Kalau sebenarnya udah kabinetnya? ada dari sebelum renovasi sih Mbak. Oke. Gitu, jadi sebelum renovasi kita udah punya lemari ini buat sepatu. Dan ini mau ditaruh di mana saat selesai renovasi ya udah jadi ya bener kayak transisi ya antara living ke ruang makan gitu. Jadi karena bentuknya juga masih masuk di interior. Benar, warnanya juga ya. Masih nyatu. Tapi Mbak kan ini kan rumahnya didesain sendiri nih, tanpa arsitek, tanpa desain interior gitu ya. Iya. Kayak kebayang nggak sih bakal jadinya tuh seperti ini udah sesuai bayangan nggak sih Mbak? Atau seperti apa sih prosesnya? Intinya sih nggak neko-neko waktu pas renov. Intinya pengen punya rumah open space aja. Itu Oke. udah kejadian aja, udah tinggal ngisi-ngisi aja. Nah, tinggal gimana pinter-pinternya kita Menata mix ya? mix and match-nya kayak gitu aja sih. Iya, tapi sejauh ini aku jujur nggak nyangka sih bisa oke lah, menurutku sesuai lah dengan yang kita kepengenin gitu di awal. Berarti jadinya sesuai harapan ya. Banget. Oke, kita sekarang ke sini. Nah, aku suka sama peletakan ruang makannya nih, Iya. Mbak. Karena kayak gini aja sehari-harinya juga dibuka ya, Mbak ya berarti? Iya, kepengennya juga kita pokoknya udara terus aja gitu, langsung lewat dari atas ke bawah, atas ke bawah. Nah, ini seperti apa, Mbak? Ada ceritanya kah? Ini emang sengaja dibikin ijo-ijo ya berarti ya? Supaya masih terasa tropikalnya itu ya Mbak. Jadi waktu itu pas renov kita bikin ruang makan, tapi masih ada bisa ngeliat hijau-hijau lah gitu, jadi nggak bosan. Karena dulu sebelum renov, jujur aja semuanya tembok Tertutup semua? tertutup semua. Bahkan ini kan kamar, ini kan di tembok ini kita jebol semua. Kamarnya di sini, teras itu dulu juga kamar. Gitu, jadi kita jebol semua temboknya. Terus mau ke dapur pun tembok lagi. Jadi berubah total 100% ya untuk layoutnya, Nggak ada karena taman dibangun kayak ulang gini. ya, Mbak ya? Oke, Gitu. ini juga meja makannya cukup besar ya, Mbak? Maksudnya Iya. cukup mendominasi emang di area sini ya? Pengennya kan nanti anak-anak makin besar, jadi udah cukup lah 4 gitu. Dia juga satu tempat sih sama si buffet TV di Jepara kita belinya, gitu. Lumayan harga miring. Di mana tuh Mbak, boleh di-mention? Biasanya ada yang pengen tahu, nggak apa-apa di-mention aja. Apa namanya?
Apa ya, nanti aku coba Oke. ini aja. Ntar ada di sini deh. Di bawah sini Lupa ya. Mbak Nanti Dian. Maaf. Nah ini juga pemilihan lampunya cantik banget loh. Iya. Dan kalau misalnya kita lihat ke atas, ini ada kayak sekatnya sebenarnya ya. Untuk pemisah ruangnya gitu atau Iya. seperti apa Mbak Dian? Nah, tetap kan kepengen punya apa ya, esensi kayu-kayu hangat gitu ya. Tapi rumah ini tuh super rayap. Oh. Jadi untuk kepengen punya kayu tapi nggak beneran kayu, akhirnya pakai gypsum nih aslinya Mbak. Terus pakai cat tekstur deh. Ini nggak kayu beneran kok. Oh iya itu cat kelihatan ujungnya tuh kalau aku perhatiin. Ini cat tekstur, tapi dari gypsum udah terus dicat aja sama tukangnya. Tapi akhirnya berasa kayak kayu beneran Iya, kan. looks-nya kayak kayu. Iya. Kalau kita lihat sekilas iya kayak kayu. Cantik sih jadinya ya. Simple tapi cantik ya ceilingnya, jadi nggak polosan aja gitu ya Mbak Dian. Supaya ada aksen. Oke, sekarang kita lanjut ke area sini nih. Kalau udah sampai belakang sini baru kelihatan kalau emang ini miring. Miring. Pada akhirnya gimana nih Mbak memutuskan untuk naruh dapur di sini? Jadi ya memang dapur kita awalnya memang di sini dari awal, dari sebelum direnov. Nah terus mungkin tapi nggak sebesar inilah gitu. Tapi ya udah dapur di sini aja karena beberapa kayak pompa dan lain-lain kan kita nggak pindah. Jadi biarkan dia di sini. Nah tinggal ruangan sini aja. Akhirnya yaudah bikin taman aja, taman kering, taman kecil gitu supaya ya nggak bosan aja kali ya masak biar ada view-nya gitu kan. Jadi kayak semi outdoor juga Semi outdoor ya, di sini bener-bener. tuh. Dan atasnya kan juga terbuka tuh. Jadi misalnya angin juga masih sepoi-sepoi. Iya, berasa ada anginnya di sini Iya, jadinya. gitu. Jadi nggak gerah banget gitu di dalam rumah ya. Iya, gitu. Nah kalau untuk konsep dapurnya sendiri Mbak, ini kan warnanya kayaknya cukup berbeda sama yang di depan tadi ya. Kalau yang depan tadi lebih kayak coklatnya lebih matang gitu, Dominan, iya. kayaknya lebih soft Iya. gitu. Sebenarnya nggak ada tema khusus, cuman waktu itu kita naksir sama keramik Venus kayak gini-gini lah. Terus dengan top table-nya kayak custom juga sih ini, marble-marblean lah. Terus ya untuk warna waktu itu memang pilihan dari vendornya juga sih. Terus kita suka ya warnanya agak beda sendiri aja deh, supaya nggak monoton aja sih sebenarnya. Jadi ada warna terang gelap main di situ. Tapi masih warna kayu benar, sebenarnya. masih warna kayu. Kita lanjut kemana lagi? Di samping ada taman kecil sih sebenarnya. Boleh Mbak. Kemana kak itu? Ini buat aliran udara aja. Oh, iya. Ada aliran udara dari kamar mandi. Di atas itu kalau ada jendela itu gudang. Jadi gudang juga bisa dapat udara lah. Nah di atas itu sekitar 10 meter deh Mbak. Paling ini lebarnya berapa sih? Nggak nyampe 1 meter nggak loh nyampe, maksudnya nggak guys. nyampe. Ya cuman buat tambahan Sirkulasi, kayaknya kecil tapi manfaatnya besar ya Mbak ya. Gitu. Oke, lanjut. Boleh? Silakan. Kayaknya. Nah di sini ada kamar tidur. Iya Mbak. Boleh lihat Mbak? Boleh silakan. Ini kamar tamu, lebih tepatnya misalnya orang tua. Kita sih sekarang lebih pakai ke ruang kerja aja, karena kita nggak punya ruang kerja khusus. Jadi ya paling di sini aja sih, karena suami kan masih kerja kantoran juga. Berarti sehari-harinya jadi ruang kerja malah. Iya. Gitu. Awalnya sih kita memang nggak mau ada kamar, tapi kita mikir punya orang tua. Terus kalau semua kamar di atas juga kayaknya kok sempit ya. Terus akhirnya ya udah bikin aja kamar 2 meteran lah di sini buat buat mereka juga nyaman gitu, biar di sini Kalau orang tua datang berarti ke sini. Iya. Di sini. Nah ini teman-teman, ternyata kamarnya tuh dapat view yang tadi. Iya. Taman samping itu. Penting ya Mbak ya, tiap kamar ada bukaan. Nah menurut itu saya, juga kita kepengen konsep rumahnya tuh bisa komunikasi dengan baik ya, biarpun tingkat tapi komunikasi tuh nggak mandek gitu ya, jadi terbuka semua gitu. Yang sini bisa dari dapur, yang di atas bisa ke bawah. Gitu. Bahkan di sini juga loh ada Iya, bukaan. kalau ini kelebihan roster sebenarnya. Kelebihan roster kan jadi ide menarik juga ya. Daripada dibuang, terus Pak Priyo dengan idenya gitu kan, gimana kita taruh di kamar aja ya gitu ya, begitulah jadinya roster di kamar Mbak. Terus agak unik ya. Nah ini kamar mandi Mbak Ya, Dian berarti. kamar mandi. Wastafelnya ditaruh di luar loh, cakep karena banget sempit. loh. Sebenarnya kalau misalnya orang mau pakai wastafel ya udah nggak usah nunggu kamar mandi ini juga ya. Karena dulu kan abis pasca COVID juga ya, jadi Iya. mungkin orang kan kalau mau cuci tangan nggak usah kayak masuk-masuk deh, langsung di sini. Langsung juga ya, bisa. masuk rumah langsung. Boleh lihat kamar mandi Boleh, Mbak Dian? silakan. Ini kamar mandi di bawah tangga. Wah, oh iya. Ini juga ada Ukurannya pegangan. berapa Mbak Dian, ingat nggak? 2 meteran sih Mbak. Ya, tingginya 2 meter, ya lebarnya juga sekitar 2 meteran lah Mbak. Ini sebenarnya juga agak dikeduk dikit sih, awalnya nggak setinggi ini. Awalnya lebih pendek. Terus akhirnya kita dalemin lagi supaya dapat sekitar 2 meteran. Biar lebih nyaman juga ya. Ini juga ada pegangan handle kalau orang tua
Misalnya karena naik tangga kan, kita Iya. takut kepleset atau apa. Jadi udah dipersiapkan Udah disiapkan. semuanya. Dan itu juga ada jendela yang tadi Ke arah taman itu ya. Jadi biar ada Benar. udara juga. Nggak lembab juga ya kamar Benar. mandinya ya. Biar nggak lembab. Nah, ini sebelum naik ke tangga, di sini tuh apakah ada gudang atau gimana, Mbak? Kita nih Mbak Dian ketawa. Kedepannya kepengen kita tutup lah ini, at least kita dekor sedikit, kita WPC-in kayak atau apa. Dikasih pintu gitu ya. Kasih pintu, tapi belum lah Mbak, karena baru banyak yang harus diselesaikan juga lah ya. Tapi emang pemanfaatannya buat gudang ya? Mana buat gudang gitu. Jadi sekarang belum, sementara paling naruh ya tuh gitar atau sepatu gitu. Kasihan di bawah. gitarnya Mas Priyo, coba ditaruh di situ sama Mbak Dian. Terima aja dia. Sampai copot loh itu stringnya. Dikacangin. Ya udah nggak pernah nyanyiin lagi. Iya. dong. Boro-boro Mbak. Oke, kita naik. Tapi sebenarnya aku tuh juga ini loh, bisa ada kayak gini nih Mbak Apa, Dian. gimana? Ini cantik banget. Ada Iya. dekorasinya dulu loh di atas sini. Sebenarnya memang terinspirasinya dari Jepang-Jepangan lah ya. Kita tuh kan kalau ke restoran sushi suka lihat taman-tamannya tuh yang Ala taman resto. bonsai. Terus kok pengen deh Mas gitu, aku bilang punya bonsai-bonsaian. Terus juga kan masuk juga lah ke tema rumahnya kan gitu. Ternyata jadi lumayan statement juga ya gitu. Jadi dia strong banget gitu ada di sini. Benar. Yalah, nggak nyesel gitu. Malah kita kepengen nanti taman kering itu apa ganti bonsai aja ya. Wah, jangan ntar lagi ganti nih. Habis syuting ini rencananya mau diganti langsung. Mudah-mudahan. Nah, tapi sebenarnya ini ada yang cukup menarik juga, Mbak. Bahkan sempat ada jendelanya di sini, kecil aja padahal. Lagi ya itu sirkulasi, kedua ya itu misalkan paket atau apa gitu. Oh gitu, dari sini Mbak paket? Bisa. Kan kadang tukang kan di sebelah sini kan naruhnya di depan teras tadi gitu kan paketnya sama dia. Kita ngambil dari sini juga bisa. Gitu. Multifungsi jendela ya. Ternyata paket bisa dari mana aja ya. Kurir-kurir di sini bahagia. Nah, di bagian tangganya ini juga dikasih wall panel ya Mbak sampai Iya, atas. wallboard sih ini Mbak. Oke, sampai atas Bisa ya. kasih list iya. Sekitar 8 meteran lah ini temboknya. Karena ini juga temboknya, karena ini kan air ya dari atas, karena kan kita buka, kadang itu juga apa ya, rembes gitu. Makanya kita ditutup aja. Kita kasih wallboard ya supaya nggak terlalu rembes gitu temboknya, dan variasi aja sih. Kepengen punya kayu juga. Biar nggak monoton cuma dinding, cat dinding gitu ya Mbak ya. Nah, terus di atasnya ada skylightnya teman-teman. Iya. Ternyata. Kalau siang itu udah terang banget sih. Pokoknya kita jarang pakai lampu Mbak kalau udah siang. Karena cahayanya udah lumayan dari Sebenarnya sama kayak jendela, tapi ini jendelanya di atas kan. Iya, jendela atas. Nah, ternyata sampai sini pun ada jendelanya lagi. Jendelanya sampai kecil-kecil gini nih. Iya. Ini buat yang kalau lagi masak apa gitu. Udah selesai belum masaknya? Belum gitu. Tapi anginnya langsung kerasa pas dibuka ya. Karena dari atas juga kan Mbak. Itu. Oke. Kita lanjut ke lantai 2 nih Mbak Dia. Ya, ini Lantai 2 ini pasti kamar-kamar tidur biasanya nih. dan kekuasaan bocil. Wow, langsung ada playground di sini. Jadi emang di sini untuk area bermain anak ya. Ini ditutup sih aslinya supaya aman. Iya, berarti emang disisain space-nya emang dari awal di sini emang buat playground. Awalnya memang nggak ada rencana. Oke. Cuman anaknya lama-lama makin besar, Mbak. Maunya keluar malah main playground lah. Ini aku sewa gitu. Oh, iya. Jadi aku ganti-ganti aja, dan alhamdulillah dengan nyewa gitu mereka jadi betah di rumah. Nggak gitu. bosan Nggak ya. bosan daripada di playground. Iya. Berapa tuh sudah 2 jam selesai. Kalau di sini lumayan sih. Jadinya mereka fun juga. Terus ini ada beberapa pintu. Kita kemana dulu Mbak Dian? Terus boleh Kesini kamar. dulu. Ini apa Mbak, kamarnya siapa ini? Kamar anakku yang cewek. Tapi Boleh masuk? ya tidurnya kan masih sama aku juga sih kadang-kadang. Masih kecil ya? Masih kecil, masih 3 tahun. Jadi ini ya sekedar buat dia merasakan dia punya area sendiri gitu di kamar ini. Kadang tidur siang juga di sini juga sih. Dan sama ibuku juga gitu. Nah, tapi ya kecil aja dulu. Kamarnya simpel tapi nyaman ya. Maksudnya Iya. colorful nih, lihat. Lucu juga. Ini aku nempel-nempel sendiri, beli di online. Terus cari stiker wallpaper gitu, Mbak. Jadi nggak bosen juga ya Mbak, Bener. dindingnya maksudnya. Iya. Jadi inspirasi juga. Iya. Itu ada lemari, terus untuk lemari. rak bukunya di sini. Dia baca bukunya di sini, tapi mainnya di luar supaya nggak terlalu berantakan kamarnya. Gitu. Nah, untuk lantainya nih pakai HT ya Mbak, 60 kali 60 60 ya. kan 60 ya, Yang white ada Carrera. White Carrara, motifnya ala-ala marmer, guys. Heeh. Kayaknya aku lihat ada satu pintu di sini. Ini buat ruang cuci. Oh, buat servisnya. Servis, ya. Aku belum punya mesin cuci, jadi kalau cuci yang dewasa aku laundry. Laundry aku ya? cuma nyuci baju anak aja.
Oke. Gitu. Nah ini tuh nembus yang tadi itu dari yang taman belakang itu yang Mbak Dian ya. Jadi kita juga bisa komunikasi sama yang bawah, misalnya manggil juga pasti kedengeran gitu Mbak. Selalu menyediakan ruang lah, open space. Berarti di sini ada ruang untuk menjemurnya juga dan ada kamar mandinya. Kamar Mbak? mandi kecil. Kamar mandi kecil. Di sini apa Mbak? Gudang. Gudang. Oke, ada gudangnya lagi. Ada gudangnya. Lanjut. Oke. Ke kamar Mbak Dian dan Mas Priyo ini. Wah, ukurannya berapa nih Mbak Dian? 6,5 kali 3 deh. Oh, 6,5. Tapi dibikin letter L kayak gini. Oh, ini ya. Tiba-tiba ada belokannya di sini. Karena anak-anak kan masih tidur bareng Mbak, jadi memang sengaja yuk kita bikin kamar yang agak besar supaya kalau bareng-bareng kan suka nonton juga. Kalau di atas kan TV-nya ini, nontonnya di sini gitu bareng-bareng sama mereka. Biasanya kan Tidurnya kalau di sini. iya. Biasanya kalau kamar utama tuh kan paling yang dipikirin juga tuh Mbak. Nah pas ngedesainnya gimana tuh? Pengennya besar, cuman itu aja. Oh, pengennya oke. besar. Simple ya. Simple aja, pengennya besar. Karena dulu kan kamarnya kecil, kamar mandi dalam, kamar kecil, nggak pernah punya perasaan kamar utama tuh kayak gimana gitu. Dan ketika renov, ya udah yuk punya kamar yang besar gitu, gimana caranya. Terus ya udah bikin aja 6 meter katanya suamiku gitu. Tadinya malah mau kamar mandi dalam tapi nggak jadi deh, kayaknya terlalu ribet juga maintenance-nya dan lain-lain. Jadi di sini pas masuk tadi untuk area tidurnya, di situ juga ada sofa bahkan di pojokan ya. Iya, itu sofa lama by the way. Tapi kita kan belum tahu tuh mau ditaruh mana. Jadi sementara ternyata anak-anak juga suka duduk-duduk di situ. Oke, jadi lebih merelakan kamar mandinya untuk area ini ya Mbak ya? Iya, buat ngumpul-ngumpul di kamar. Soalnya masih luas juga ya? Iya, masih luas. Mungkin kedepannya aku pengen bikin ini sih kayak meja makeup. Ini kan belum ada ya. Oh, Aku pengen ini udah disediain sih lampunya, tapi mejanya belum, nantilah next. Mejanya nyusul ya Mbak ya? Kita pokoknya nyicil-nyicil aja. Dan ada bukaannya juga. Oh, ada balkonnya ya Mbak Ada Dian? balkonnya. Boleh lihat Mbak Silakan. keluar? Berarti dipakein sliding door. Wih, anginnya. Langsung Ini ya? kebetulan lagi mendung banget guys, Lagi tiba-tiba. mendung, Ini dari atas Tempat ini, dalam. yang tadi dibahas nih Mbak di luar. Ini katanya bisa disesuaikan arah sama panasnya gitu, gimana maksudnya? Bisa Oh, enggak kan kalau ini kan karena gelap ya. Sorry, maksudnya ini kan mendung. Kalau pas lagi terang sebenarnya matahari kan dari sana tuh dari barat. Nah, itu terhalang sama si bidang miring ini gitu. oke. Jadi nggak langsung masuk ke kamar. Lumayan oke lah, dan tampias hujan juga nggak langsung masuk ke Nggak balkon. langsung masuk ya? Iya. Lumayan. Tapi bisa dibuka tuh Mbak. Misalnya kan di sana ada tanaman, kita mau nyiram atau mau Oh, apa. iya. Bisa dibuka tutup lah kayak gitu. Selain juga variasi dari rumahnya. Ada Dari fungsinya. kreasi Mbak Dian dan Mas Pri. Oke, ada lagi. Oh, sebelah belum kamar mandinya nih. Oh iya, kamar kamar mandinya mandi pasti utama. spesial juga nih kalau kamar mandi utama nih. Wih, kamar mandinya lumayan luas ya Mbak. Agak gelap ya. Aku pada itu waktu itu bilang pas renov gitu, bilang ke suami, ayo dong aku pengen punya kamar mandi yang kayak spa gitu loh, yang nuansanya hitam, nuansanya pokoknya zen gitu lah ya. Iya, berasa sih, berasa. Nah, karena aku pikir semenjak lahir punya anak kayak punya me time-nya cuman pas mandi. Jadi kamar mandi kepengen besar dan ya sesuai yang kita kepengen lah, misalnya hitam, terus ada bonsainya, terus ada WPC-nya juga buat elemen kayu kayak gitu ya. Sejauh ini aku suka sih sama kamar mandi ini. Dan ini sangat aman Mbak buat anak. Jadi anakku lari-lari misalkan habis main, dia nggak pernah kepleset karena ini super pori-porinya besar. Iya. Jadi aman lah, Nggak licin. nggak licin kayak gitu. Oke. Tapi Ini Mbak ada juga ada pertanyaan. skylight. Mbak Dian, maaf, ada pertanyaanku. Nah, ini aku agak mau tanya soal peletakannya. Ini kan showernya di sini, tapi klosetnya di sini. Iya, ya awalnya memang kalau misalkan suamiku awalnya jangan kloset ngadep kiblat, dia bilangnya gitu. Jadi dia nggak mau misalnya ngadep ke arah kiblat Benar, gitu. benar, Jadi dia benar. memang ngadepnya ke sini. Ya kalau ini sebenarnya lebih ke pipanya aja sih, kan kita ngambil dari bawah kan ke atas gitu. Jadi ya udahlah. Udah yang paling maksimal Udah seperti paling ini maksimal seperti layoutnya ya. ini gitu. Oke, siap. Oke, di sini untuk wastafelnya. Iya, cuci tangan dan lain-lain. Oke teman-teman, sekarang kalau udah duduk bareng nih biasanya kita akan tanya-tanya tentang budget nih Mbak Mas. Tapi ntar kan ini barusan banget hujan terus teman-teman, makanya udah ditambah adem rumahnya. Waduh, ada geluduknya juga kan. Oke, Mas Mbak, aku boleh nanya nggak? Berarti membangun rumah ini tuh makan waktu berapa lama waktu itu? 8 bulan itu deh ya tadi ya kita bahas ya? 8 bulan. Jadi November 2022 sampai April lah ya, April 2023. Jadi yang tadi yang ngepasin itu ya, apa lahirannya Lahiran, anak kedua ya. Oke. Nah terus kan tadi kita udah spill dikit tuh di depan. Boleh tahu nggak Mas Mbak budgetnya bangun rumah ini tuh berapa?
Budget totalnya sih sudah sama interior dan lain sebagainya itu sekitar 580 juta. 580. Iya. Untuk jadi rumah 2 lantai loh ini, Mas. Iya, 2 lantai gitu. Wow. Sebenarnya tipsnya gini, kalau misalnya kita ternyata kan dengan kita mengusahakan sendiri proses pembangunan, dengan kita ngulik, belanja bahan sendiri, ya kebetulan nggak pakai arsitek, nggak pakai interior, pakai kontraktor aja. Walaupun budgetnya terbatas, itu bisa. Ya mungkin buat pejuang rumah nih, nah pejuang rumah, hashtag pejuang rumah, atau kalian yang punya rencana renov rumah, nggak usah khawatir, informasi sekarang banyak banget, referensi banyak banget. Yang penting mau ngulik sambil nabung lah tentunya, tapi dari referensi, dari apa-apa online, dari software dan segala macam itu udah sangat membantu sekali. Kalian nggak usah khawatir, pelan-pelan aja, ini bukan lomba, yang penting nyaman buat keluarga. Sesuai kebutuhan juga ya, gitu. Betul, yang penting keluarga kalian nyaman dan bahagia. Dan teman-teman jangan lupa terakhir follow Instagramnya Gria Nagari. Oke, segitu episode Inspiraum kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson, Miftah Jana, dan Instagram Inspiraum, dan TikTok Wicak Miftah, dan TikTok Inspiraum. Banyak ya. Ya udah, thank you. Dadah, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sambil pegang aja. Nggak mau ada kamar di bawah karena ya tanahnya kan terbatas banget. Aslinya kita mau bangun kolam renang tapi ya duitnya juga nggak ada guys. Baik guys. Baik guys.